Kalau kita tahu nutrisi ini merupakan dasar dari, sebenarnya nanti, perkembangan otak. Halo Bunda, selamat datang di podcast Generos, spesial persembahan dari Generos dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Halo Ayah Bunda di rumah, kembali lagi nih bersama saya Prisa yang akan mendampingi Ayah Bunda di podcast kali ini. Wah, udah lama banget ya kayaknya kita nggak chit-chat bareng di podcast ini. Nah, tentunya yang seperti Ayah Bunda udah tahu, podcast Generos ini akan membahas terkait dengan tumbuh kembang si kecil. Nah, spesial banget di hari ini tanggal 2 Mei yaitu spesial Hari Pendidikan Nasional. Tentunya Generos juga ingin memberikan edukasi nih ke Ayah Bunda untuk mendampingi tumbuh kembang si kecil terutama prestasi ketika si kecilnya di sekolah. Tapi tenang aja ya Bunda, di sini Prisa nggak sendirian karena sudah ada narasumber kita yang sudah expert di bidangnya. Kalau Ayah Bunda penasaran, nonton terus sampai akhir ya. Oke, karena sekarang di sebelah Prisa sudah ada Dokter Hans, jadi boleh kita sama-sama dulu ya Bunda ya. Halo Dokter Hans, apa Halo, kabar nih Dok? kabarnya luar biasa. Luar biasa baik Luar ya. biasa baik Baik tentunya. sekali, alhamdulillah. Masih semangat nih ya Dok ya, Pastinya dong. untuk mengedukasi ayah bunda di rumah terutama lagi spesial Hari Pendidikan Iya, nih betul Dok. sekali, pas banget ini. Oke, nah mungkin ayah bunda di sini udah beberapa mungkin kepapar nih sama kontennya Dokter Hans ya, karena kita Iya, juga pernah ngobrol-ngobrol ya Dok betul ya, betul betul. tapi udah 2 tahun yang lalu ya Dok Iya, ya. betul sekali. Jadi mungkin ayah bunda bisa lihat-lihat dulu nih konten-konten Generos ya untuk Iya yang kepo sama Dokter Hans. Nah kalau yang belum tahu sama Dokter Hans, yuk kita kenalan dulu. Boleh nih dokter diperkenalkan diri terlebih dahulu untuk ayah bunda yang iya, ada di terima rumah. kasih Mbak Prisa. Iya, jadi mungkin tadi sudah sedikit banyak diperkenalkan ya. Perkenalkan kembali, saya dengan Dr. Hans Satanau, spesialis anak. Saya merupakan dokter spesialis anak di daerah, bukan di sini Nah, khususnya ya, daerah iya, Jakarta dan betul betul. sekitarnya, tetapi cuman di sebelahnya saja, yaitu saya dari area Cikarang. Oke. Iya, jadi saya praktek ada di beberapa tempat, di Mhm. Rumah Sakit Hosana Medika Lipo Cikarang, Rumah Sakit Indosihat Subang, Wah, sampai Subang Subang ya, juga, iya iya satu iya. lagi ada di Klinik Taksim Medika Cibarusa. Oke, wah memang sudah kemana mana ya dokter ya prakteknya ya. Betul. Dan juga di sini ayah bunda kita juga dari mana-mana sih nih Dok, Yes, gitu. pastinya. Dari Jawa, dari Pulau Jawa, dari pulau luar Jawa pun, bahkan dari Malaysia juga ada nih Wow. Dok. Wah menarik sekali ya. Nah Betul. dokter, kita kan sekarang lagi memperingati spesial Hari Pendidikan Iya, Nasional gitu ya. Mungkin kenapa sih akhirnya kita mau nih berbincang sama dokter Hans gitu kan. Karena tema kita kali ini tuh terkait dengan anak sehat masa depan cerah iya. gitu. Mungkin nanti Dokter Has nih bisa memberikan insight dan edukasi nih kepada bunda-bunda dan juga ayah gitu ya untuk prestasi si kecil ketika lagi di sekolah karena nanti akan kaitannya ada nutrisi gitu ya Dok ya, mungkin aktivitas juga yang akan dijalankan oleh si kecil itu nanti akan mempengaruhi ke prestasi gitu. Yes. Nah pertanyaan yang pertama ya nih Baik. Dokter Hans ya, kalau misalnya menurut Dokter Hans seberapa besar sih pengaruh nutrisi gitu Dok terhadap prestasi anak ketika di sekolah? Baik, tentunya nutrisi ini sangat berpengaruh ya. Kalau kita tahu nutrisi ini merupakan dasar dari, sebenarnya nanti, perkembangan otak. Ya Iya. kenapa sih? Karena, ketika nutrisi anak baik, gizinya cukup, gizinya seimbang ya, itu nantinya itu akan menjadi bekal buat fungsi otak, untuk meningkatkan konsentrasi, juga Oke. buat energi sebenarnya Mmm, aktivitas belajarnya. mhm. Ya kalau misalnya nanti, nutrisinya kurang atau gizinya nggak cukup, ya tentunya nanti perkembangan kognitifnya, kemudian aktivitas belajarnya tentunya tidak akan menjadi optimal. Optimal, oke. Jadi itu akan mempengaruhi ke segala aspek ya, Dok, Iya, ya? Mungkin yang tadi sudah kita jelaskan juga ya, energi juga gitu ya, betul. Dok, ya, fokus gitu ya. Nah, kalau misalnya energi gitu ya, Dok, ya, itu tuh berpengaruhnya terhadap apa sih? Apakah nutrisinya dari vitamin kah? Atau mungkin dari makanan kah? Karena kan mungkin kalau misalnya prestasi anak, di sekolah itu kan berawal dari berangkat sekolah kan sarapan dulu gitu ya, Dok, Betul. ya. Nah, itu tuh kaitannya dengan apa sih, Dok, sebenarnya kalau energi? Ya, jadi gini, kalau kita tahu kan sebenarnya, energi itu termasuk otak ya, Betul. itu juga perlu nanti nutrisi Mhm. atau kalori sebenarnya. Oke. Nah, ketika energi itu bisa tersalur dengan baik yang dalam bentuk nutrisi ya, Mhm. pastinya nanti, penyaluran ke otaknya untuk, nutrisinya tentunya akan menjadi
lebih optimal. Oke. Karena kita tahu bagaimanapun tidak hanya pertumbuhan yang Mhm, perlu energi gitu betul ya, betul. maksudnya pertumbuhan ini dalam hal untuk pertumbuhan tinggi, berat Fisik ya, ya? fisik gitu Iya ya, iya iya tapi iya. ternyata perkembangan, termasuk perkembangan otak yang nanti Iya. kaitannya dengan perkembangan kognitif atau fungsi otak anak itu Mmm. juga perlu energi yang sama besarnya juga, Oh gitu. gitu. Berarti energi ini nggak hanya fisik. Mungkin ayah bunda di sini tahu kan kalau energi kan lemas gitu ya dok ya. Tapi Betul. ternyata mempengaruhi juga nih ke Ya, fungsi otaknya juga. yes. Nah terkait dengan tadi ini dok, mendukung fungsi otak Iya, gitu ya. Itu kan berpengaruh sama kecerdasan anak di sekolah dong tentunya. Di betul. sini kan ayah bunda mau memberikan yang terbaik juga kan. Apalagi kalau si kecilnya tuh wah juara satu gitu atau juara dua, juara tiga gitu kan Iya, pasti happy banget gitu ya dok betul. ya. Nah apa saja sih nutrisi yang penting gitu loh untuk mendukung fungsi otak itu sendiri gitu loh. Iya. Untuk anak terutama untuk fokusnya kecerdasan. Iya. Nah, kalau nutrisi ini sebenarnya banyak ya, Nah Mbak ya Prisa betul. ya. Mhm. Jadi, tapi saya kurang lebih ambil garis besarnya. Oke. Contohnya apa sih yang penting mungkin udah nggak asing lagi adalah protein, ya apalagi Hmm, omega 3, omega 6, 3. 9, ada 3 Hmm, sebenarnya. hmm. Tetapi kita spesifikkan lebih ke omega 3 atau DHA. Oke. Apalagi yang cukup penting itu ada zat besi, Hmm, zinc, oke. vitamin B6. Ya selain itu yang penting juga untuk pertumbuhan otak itu bisa juga ada seperti vitamin B12 ya, Mmm, kolin iya ya, iya asam iya iya iya. folat, kemudian vitamin E juga penting. Oke. Saya mungkin sedikit banyak coba menggambarkan Iya, ya secara singkat aja betul betul, oke. fungsi-fungsinya apa, Mhm, maksudnya biar ayah bunda bisa lebih bisa aware mencerna akan ya. beberapa nutrisi yang Iya, penting ini untuk betul. pertumbuhan otaknya. Iya. Tadi contohnya misalnya adalah protein, Mhm, DHA, kemudian zinc, itu ya penting ya untuk perkembangan dan nanti untuk fungsi otak yang optimal. oke. Kalau zat besi, apa sih kita tahu zat besi itu nanti untuk pembentukan darah, sel darah atau Iya, hemoglobin. Ketika sel darah cukup banyak, anak tidak anemia, mhm, akibatnya nanti darah itu kan salah satu fungsinya adalah membawa membawa oksigen. oksigen, betul. Jadi transport oksigen ke otaknya yang Mhm, penting untuk perkembangannya juga baik. oke. Ya apalagi vitamin B6 itu nanti Mhm, untuk metabolisme neurotransmitter. mhm. Intinya adalah dia untuk membantu pembentukan fungsi otak juga. Tadi Mmm, kolin, saya bilang, kolin itu untuk metabolisme asetilkolin, iya, jadi salah satu komponen yang penting buat otak, nanti untuk oke. meningkatkan memori dan fungsi kognitif. Contoh apalagi vitamin B6, Mmm, B12 ya, jadi untuk metabolisme neurotransmitter, jadi itu mmm, untuk melindungi selabut mielin dan oke. untuk fungsi otaknya lebih Mhm optimal. mhm. Contohnya apalagi mungkin asam folat, kita tahu ya asam Asam folat folat itu juga ya, Dok? penting ya, Oke. jadi yang biasanya pada ibu hamil kan Iya, karena aku iya. taunya justru buat Nah, ibu justru itu hamil. penting buat ibu hamil juga, tapi Mhm. nanti buat anak juga. Jadi mencegah Oke. cacat tabung saraf ya, jadi kalau Oh, iya pada iya anak kan iya ada iya. beberapa kelainan bawaan yang Mhm. bisa dicegah Mhm mhm dengan mhm. itu, Mhm. apalagi tadi vitamin E Vitamin E. misalnya, juga Mhm. itu nggak kalah penting, kita tahu antioksidan, Mhm. itu ternyata bisa membantu mencegah kerusakan otak lebih lanjut juga. Lanjut. Wah, ini menarik sekali ya, ya Bunda ya. Banyak sekali nih Ya, nutrisi penting yang harus tercukupi. Tapi balik lagi ya, tadi protein gitu ya ya dok ya. Dan betul. juga ada vitamin E. Dan juga tadi aku ter-highlight sedikit tentang asam folat Ya, gitu. Nah, mungkin ayah bunda di sini mungkin lagi ada program hamil anak kedua, betul. ketiga gitu. Boleh langsung dimaksimalkan juga ya dok ya. Boleh, boleh Iya sekali. kan? Nah, karena kan itu kan juga akan mempengaruhi kepada janinnya juga Betul. ternyata. Wah, ini menarik sekali nih Ayah Bunda. Ternyata vitamin-vitamin atau mungkin, bagian terpenting nutrisi yang tadi itu adalah bagian yang terpenting untuk kecerdasan anak dan juga otak Ya, terutama gitu ya, Dok, ya. Oke, nah tadi kan kita udah bahas terkait dengan protein, vitamin, dan segala macam. Nah, kalau kita membahas makanan mungkin ya, Dok, oke. ya. Sekarang itu lagi viral banget ibu-ibu atau bunda-bunda di sini tuh nyiapin bekal sehat Ya, untuk si kecil gitu, tapi kadang bekalnya itu tuh yang memang, fast food gitu loh, Dok, ya, betul. kayak sosis mungkin, nugget. Nah, kira-kira itu tuh boleh nggak sih sebenarnya? Apa mungkin itu nanti akan ada berpengaruhnya kepada kecerdasan si kecil gitu? Nah, apa nih, Dok, kalau misalnya kita bahas makanan dulu Iya. gitu, terutama untuk bekalnya gitu Betul. kan? Jadi ini menarik ya kalau Mhm, kita bahas makanan, sebenarnya kalau kita bicara gizi sehat, ya iya. memang sebaiknya adalah yang real food. Jadi maksudnya memang Mmm, makanan yang, apa ya, alami alami, sifatnya. betul. Jadi yang jangan banyak prosesnya, Mhm, jangan banyak yang asam lemak yang, iya. jenuhnya itu Mhm yang mhm nggak mhm. terlalu baik ya. Oke. Nah, tapi sekarang kan sudah ada panduan sebenarnya kalau kita bicara gizi sehat itu Mhm. yang gizi seimbang dari Kemenkes. Sudah Nah ada ya, Dok, ya? iya, jadi kurang Oke. lebih kalau dulu mungkin, Mhm. Mbak Prisa kita taunya kan apa sih, 4 sehat 5 Pasien Lima Sempurna, sempurna, ya yang betul. mana sampai sekarang mungkin masih melekat. Mhm mhm. Tapi kalau sekarang gitu panduan gizi anak yang baik adalah gizi, seimbang dari Seimbang. Kemenkes. Itu maksudnya Oke. gimana? Mhm Pada dasarnya prinsipnya sama. mhm. Jadi,
harus melengkapi makanan yang beragam, Mhm. gitu ya. Jadi ada makronutrien, Iya. yaitu karbohidrat, lemak, Oke. protein, kemudian mikronutrien, ada vitamin, mineralnya untuk penunjang, Iya. dan dia kasih gambaran di dalam isi piring biasanya, isi piringku ya, Mmm, gitu mhm ya. Jadi mhm contoh mhm. di dalam sebuah piring nih, Betul. sebuah piring anak, Iya. sebaiknya kan itu nanti ada makanan pokok, ada lauk Mhm. pauk, Iya ada iya. sayur, ada buah, dan Betul. ada proporsinya Iya, masing-masing. kayak udah ada Iya. piringnya juga ya, Dok, ya? Contoh, saya Heeh. gambarin ya, piring ya kita bagi 6 nih misalnya. Iya. Jadi 2/3 dari setengah piringnya itu makanan pokok. Mhm. 2/3 dari setengah piringnya itu adalah, biasanya sayur-sayuran. Sayur-sayuran, ya. Nah, 1/3 dari setengah piring itu buah-buahan, sepertiganya lagi lauk pauk. Nah, Oke. tapi nggak hanya itu. Mhm Oh, itu makanannya nih, ternyata mhm. minum air itu juga sama pentingnya ya. Mhm mhm. Anjuran sih 8 gelas sehari, tapi kalau pada Oke. anak memang kebutuhannya bisa berbeda tergantung usia dan berat Mhm. badan. Apalagi aktivitas fisik juga nggak kalah penting. Iya. Dianjurkan 30 menit, Mhm. kemudian apalagi, cuci tangan yang bersih, Iya. itu juga sangat penting. Sebenarnya kalau kita bicara gizi ya, Mbak Prisa ya, itu nanti, ada kaitannya juga di mana berat badan anak sebaiknya ideal, tidak berlebih dan tidak Berlebihan, kurang. iya iya iya. Atau sekarang kan lagi ngetren nih masalah, suatu istilah namanya malnutrisi. Oh, iya, Dan malnutrisi. malnutrisi Mhm itu mhm. sebenarnya kalau kita bicara makanan kan nggak jauh-jauh dari Mhm. gizi ya, Iya, status gizi anak ya. betul. Nggak selalu berhubungan dengan gizinya yang kurang kurang Mhm terus gitu mhm loh, mhm. gizi kurang, gizi buruk, oke lah itu bermasalah. Tetapi hati-hati, ternyata nanti kalau gizinya berlebih, overweight atau Mhm. obesitas itu juga masuk ke dalam kategori malnutrisi dan itu Malnutrisi. sebaiknya dihindari karena ternyata Oke. resiko yang mungkin ditimbulkan kayak penyakit-penyakit di kemudian hari, Mhm, betul penyakit, betul. metabolik di Mhm. kemudian hari ya, itu bisa sama, kurang baiknya dengan anak yang mungkin gizi kurang Gizi atau gizi kurang. buruk. Oke, wah ini menarik sekali ya, Dok, ya. Karena tadi pembahasannya tentang makanan gitu Iya, ya, yang memang akan dikonsumsi sehari-hari, apalagi si kecil kan lagi mungkin masa pertumbuhan gitu ya, betul Dok, ya. Kadang kan betul. suka ada yang banyak Iya, makan gitu kan, terus juga, terkait dengan aktivitasnya dia juga banyak gitu kan, si yes. kecilnya banyak. Nah, mungkin yang tadi sudah di-highlight oleh Dokter, Hans ini sendiri bahwa memang harus tercukupi semuanya ya. Tadi ada Betul. makanan yang namanya piringnya sudah terporsi dengan Iya baik gitu ya, itu ada kalanya ayah bunda mungkin bisa langsung memperhatikan iya, untuk si kecil. Nah, kira-kira gimana nih ayah bunda nih? Mungkin kita dari tadi udah bahas kan ya terkait dengan apa saja nutrisinya, sampai ke makanannya gitu ya. Apakah sudah sesuai yang Dokter Hans, arahkan gitu ya? Boleh banget ayah bunda langsung sharing-sharing di kolom komentar. Nah, tadi kan udah ya Dok, kita bahas makanan. Nah, sekarang itu kan mungkin banyak yang tadi udah Prisa bilang bahwa, aktivitasnya tuh banyak banget ya kan si iya, kecil, apalagi mungkin ekskulnya gitu, belum betul. lagi les-lesnya gitu. Nah, bagaimana sih cara yang tepat gitu mungkin untuk ayah bunda mengatur pola makan? Baik, Karena yang udah pernah nih ya Dok ya, mungkin ada pertanyaan dari bunda gitu ya, kadang masuk ke DM gitu. Katanya tuh anaknya tuh hobinya tuh cuma nyemil Dok, gitu. Tanpa, memperdulikan atau nggak terlalu suka gitu loh iya, untuk makanan pokoknya baik, gitu. Sehingga itu tuh jadinya seperti apa sih, anakku banyak makan, iya, tapi makanannya itu hanya ngemil-ngemil aja mhm, gitu, sedangkan aktivitasnya tuh banyak banget gitu. Nah itu iya. kira-kira gimana, Dok? Oke, jadi mungkin ini ya, mungkin kalau kita nyemil kan mungkin dia suka jajan ya, betul Betul, ya, betul Mbak Prisa ya? sekali. Jadi suka jajan, Mhm, ya sebenarnya gini, pada prinsipnya memang sebagai orang tua, ini harus bisa fleksibel ya, mhm, karena namanya anak kan, tiap anak itu mungkin tidak murni memiliki, apa ya, kayak kemauan yang sama sama, ya. betul. Maksudnya mungkin ada yang suka Iya, jajan, ada yang tapi suka. ada juga yang tidak. Mhm Tapi sebenarnya begini, ini sebenarnya kembali lagi dari apa yang biasanya diterapkan dan dibiasakan di keluarganya pada anak sejak kecil, sebenarnya, gitu ya. mmm, Jadi, makanya kalau untuk membatasi atau misalnya kita mengatur supaya anak itu kalau bisa jangan terlalu sering ngemil atau iya, jajannya yang baik gitu ya, ya kita sebenarnya cukup dengan ini, jadi jangan melarang keras gitu ya, tapi mmm, pendekatan positif. Biasanya yang hal perlu kita lakukan pada anak adalah karena anak adalah peniru yang ulung ya, iya, jadi kita sudah membiasakan gitu makan makanan sehat dari kecil betul, sebenarnya gitu ya, dari kecil, kemudian, kita kasih apa namanya, sudah dikasih pemahaman tentang makanan sehat, kemudian harus juga, penting untuk mencontohkan sebenarnya. Iya, karena mmm, gini, percuma maksudnya kalau misalnya, kita kasih tahu anak yang sehat gitu ya, tetapi apa yang dilihat oleh anaknya dari kecil, mungkin sama orang tuanya ya, mungkin karena sehari-hari bersama dengan orang tuanya, itu juga makanan yang nggak sehat, mungkin orang tuanya juga nggak ngatur makanan, iya iya iya, itu. Jadi, karena anak itu adalah kayak imitator yang paling baik gitu ya, oke, apalagi yang masih mungkin awal-awal
3 sampai 5 tahun pertama ya, Mhm. golden period ya. Iya. Jadi kalau bisa kita memberikan contoh yang baik juga kepada anak untuk makanan sehat tersebut. Oke, berarti cerminan juga ya Iya, untuk para ayah bunda di betul. rumah nih. Wah, ini menarik banget sih karena mungkin ya tadi, lagi-lagi kebiasaan di rumah ya, Dok, ya. Bagaimana mungkin ayah bunda menerapkan real food tadi yang udah dijelaskan Iya, sama Dokter Hans gitu, walaupun sebenarnya agak sulit ya, Dok, ya. betul. Dan butuh niat yang ekstra lebih nggak sih untuk real Pasti, food itu pastinya. sendiri, karena kan dari pemilihan bahannya, pengelolaannya gitu kan, itu kan memang harus yang real food gitu ya, Dok, ya. Karena kan sekarang mungkin aktivitas ayah bunda juga nggak bisa dipungkiri, Dok, banyak banget yang lagi sibuk Iya, mungkin ya kan, mungkin sedang bekerja atau sedang usaha gitu ya. Mungkin sekarang maunya ya udahlah yang fast-fast aja, yang cepet-cepet yes. aja gitu. Cuma mungkin di sini, Dokter Hans menyarankan gitu ya, Dok, ya, untuk lebih dipilih dipilih dan dipilah lagi nih untuk apa ya, mengkonsumsi si kecilnya ini terkait dengan makanan-makanan real food Iya. gitu. Nah, kan kita bahas real food dan juga tadi fast food gitu ya, Dok, Iya. ya. Nah, sekarang tuh kan emang dari dulu sih, Dok, sebenarnya mie instan itu kan anak-anak hobi banget Betul, dong betul. gitu ya. Dan juga di sini kayaknya ayah bunda nggak bisa dipungkiri juga suka gitu. Nah, gimana sih, Dok, cara untuk, meminimalisir gitu ya kemauan anak untuk terus-terusan memakan mie instan gitu? Apakah mungkin di sini, ada tipsnya gitu Iya. loh untuk cara ayah bunda untuk mengarahkan gitu? Mungkin nggak cuma mie instan ya, Dok, ya, mungkin jajan sembarangan Iya. tadi yang udah dijelaskan sama Dokter Hans gitu. Ada nggak sih, Dok, kalau dari Dokter Hans? Sebenarnya kalau tips ada kurang lebih 4 tips ya Mmm, gitu ya, 4 tips standar ya, maksudnya dalam mengarahkan anak ya. Itu sih sebenarnya kan kita berbicara pola makan yang, apa ya, kurang baik atau kurang ideal ya. mmm, Itu ada sih sebuah istilah itu Mbak Prisa ya, iya, jadi kayak apa ya, pangan jajanan anak-anak gitu ya, mhm, sekolah sih mhm biasanya ya. mhm, Kadang-kadang kan mungkin dia di rumah iya, aman nih, betul betul, ya, tapi tapi ketika nggak di tahu di sekolah sekolah, ya hal yang paling mudah heeh, didapat dan dijual dan betul. cukup menguntungkan mungkin juga ya adalah mungkin mie instan dan itu Mhm, juga sangat enak bagi anak. mhm, Cuma mungkin namanya anak-anak kalau masih kecil kan kita gampang iya, ngaturnya, betul ya? betul, Jadi kalau masih kecil gampang ngaturnya karena mungkin kita masih bekelin. mhm, Tapi seiring makin besar kan selain mungkin memang kesibukan orang tua, betul, dari ada momen anaknya sendiri juga udah nggak mau lah bawa bekal lah kayak anak-anak iya, gitu. udah Jadi dewasa ya kasih aja prosesnya, itu uang jajan gitu mhm loh. mhm, Tapi jatuhnya kan kita juga nggak mungkin betul, ngontrol jajanan apa yang ada di sekolah iya, sampai sedetail itu. Maksudnya kan jajanan sekolah tentunya bervariasi ya. mhm, betul, Dan, walaupun misalnya itu kan, ada dijual, tapi kan itu bukan berarti nggak boleh juga iya, gitu. Jadi betul kan sekali, tergantung kesadaran daripada anaknya, oke, ya. Jadi ada 4 tips ya. Jadi mhm, saya nggak membahas mie instan ya mungkin, karena mhm, kan kalau kita bicara makanan tidak sehat mungkin banyak. banyak, Ya iya, pada prinsipnya yang pertama nih, tentunya kita harus pilih memang pangan atau, makanan tuh yang pasti bersih, aman, dan sudah dimasak secara matang lah. Memang oke, contohnya kayak mie instan tadi kan sudah mhm dimasak secara matang, tapi mhm, kan kita tahu bumbunya plus-plus ya itu ya. betul, Jadi ya itu silakan dikondisikan mhm sendiri, tapi mhm, prinsip yang pertama seperti itu. Yang oke, kedua, sebenarnya nanti nah kalau bisa itu hindari, makanan dan minuman nih, oke, apakah seperti mie instan atau makanan lain mhm yang mhm. biasanya warnanya mencolok nih. Yang menggugah Betul selera ya? justru itu, Dok, ya? Iya. Ya saya nggak usah sebut ya, Iya, sekarang kan betul banyak banget yang menarik warnanya betul, mhm mencolok, dan itu mungkin lebih menarik buat anak. mhm, Tapi justru ketika warnanya mencolok kita nggak tahu ya mungkin kadar pewarnanya, itu pemanisnya apa berapa? lebih tinggi Iya, dari seharusnya, mhm dan itu mungkin yang bisa berbahaya bagi anak. mhm, Ya yang ketiga apa sih? Ya sebenarnya tadi nih berhubungan dengan mie instan mhm. juga, ya hindari kalau bisa makanan yang cepat saji atau makanan ringan. Ya, karena kita tahu Oke, gimana makanan cepat saji, makanan ringan itu iya, pasti ya prosesnya, proses pembuatannya minimal, tapi mhm, justru dia lebih banyak banyak bermain di pengawetnya bumbu, ya, ya iya, pengawet dan betul, sebagainya ya. Yang keempat, sebenarnya yang tidak kalah penting adalah makanan harus ya yang untuk penting ya tadi mungkin mhm, saya udah bahas di awal betul, tinggi protein sama serat sebenarnya. oke, Itu juga berarti nggak kalah penting. iya, Mhm. sayuran dan buah ya, Dok, Iya, ya? jadi kalau bisa ya tetap kita fokusnya Mhm ke mhm mhm, makanan, kalaupun misalnya harus jajan ya, betul, itu yang bernutrisi, terutama yang tinggi oke. protein dan tinggi serat. Nah, itu dia nih ayah bunda, 4 ya ayah bunda ya, Iya, jangan lupa 4 gitu ya. mmm, Tapi yang pertama aku menarik banget, prinsip. Wah, iya. itu harus banget sih, Dok, ya. Karena kalau kita nggak punya prinsip atau di sini ayah bunda gitu ya, ya udah membebaskan aja ya, sayang sekali ya, Dok, Betul, ya. Karena tadi sudah Dokter Hans bilang bahwa, ya karena kan anak juga kadang proses pendewasaan ya, Dok, ya. Proses betul. pendewasaan kadang ada kalanya, "Aku udah dewasa, Mah," gitu Iya, ya, "udah dewasa, Bun," gitu. tapi itu kesadarannya mungkin kan belum mengikuti. Jadi Betul, belum maksudnya dia tahu udah, ya.
udah ada nih kayak harus bisa sendiri, Betul. kayak udahlah nggak usah dibekelin, tapi ternyata pemahamannya belum cukup baik Iya, terhadap makanan yang mana yang harus benar-benar sehat. sehat. Bahkan nggak usah anak lah, kita bicara kita aja ya. Kita Sampai sendiri ya, Dok, sekarang ya? pun mungkin ada yang masih struggle Masih kan, denial juga ya? mau ngatur makan aja, aduh kok kayaknya ada yang berhasil, ada yang enggak gitu loh. Jadi Betul. itu kembali lagi Iya tergantung iya iya individu dan iya mungkin iya apa yang iya. ditanamkan dari anak sejak kecil. Wah, betul sekali, Dok, aku setuju sih, aku Iya, pun juga jadi berpikir, "Oh iya juga ya," gitu. betul, Oke deh, nggak kerasa nih Ayah Bunda, di segmen satu kita udah akhir acaranya nih ya, Dok, ya. betul. Tapi Ayah Bunda jangan khawatir dan jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih ada nih pembahasan terkait dengan pemenuhan nutrisi juga untuk si kecil Yes, selama masa pertumbuhannya. Jadi Ayah Bunda jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya, Dokter Has juga nanti akan banyak nih membahas terkait dengan nutrisi yang lainnya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generos, anak cerdas, anak lancar bicara.